Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Yang lalu kita sudah bahas tentang masalah niat. Udah tahulah insyaallah berniat, diulangi sedikit. Niat dalam sholat itu wajib. Kalau sholat nggak pakai niat nggak sah. Kapan berniat? Mazhab Syafi'i agak ketat. Mazhab Syafi'i niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Sementara mazhab-mazhab yang lain boleh sedikit terdahulu niat baru takbir. Mazhab Syafi'i di sini memang agak ketat. Harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Allah, disitulah diniatkan. Nah, kalau ada yang dulu-dulu, dia niat dulu baru takbiratul ihram, tapi dalam hati ya, dalam hati. Dalam hati dia pasang niat, sengaja aku sholat fardu maghrib, Allahu Akbar. Dari dulu begitu. Wajib nggak diqadha? Tak usah, tak apa-apa. Kenapa? Karena memang mazhab yang lain mengatakan itu boleh. Tapi selanjutnya ke depan jangan lagi begitu. Nah, selanjutnya ke depan tetap dibarengkan niat dengan takbiratul ihram. Nah, kemudian kalau seandainya niatnya itu niat salat fardu, maka yang wajib ada dalam niatnya itu 3 perkara. Qasad, sengaja aku salat. Ta'arud, fardu. Ta'yin, nama salatnya maghrib, sengaja aku salat fardu maghrib. Kalau berjamaah jadi 4. Kalau dia makmum, sengaja aku salat fardu maghrib berjamaah. Kalau qashar jadi 5. Sengaja aku salat fardu maghrib berjamaah qashar. Nah, jadi ini yang harus ada dalam takbiratul ihram. Nah, jadi kalau salatnya fardu begitu. Yang salat di masjid kalau jadi makmum berarti 4. Kalau salatnya salat sunnah, kalau salat sunnahnya itu berwaktu, maka wajib 2. Qasad sama ta'in. Aku salat duha, aku salat witir, aku salat qobliyah subuh, aku salat ba'diyah zuhur. Hukum salatnya sunnah, sengaja aku salat sunnah duha. Lafaz sunnahnya itu tidak diwajibkan. Namun kalau seandainya dilintaskan bagus, nambah pahalanya. Dan kalau sholatnya sholat mutlak, maka cukup 1 saja, sengaja aku sholat. Termasuk sholat mutlak itu adalah sholat-sholat yang ghairu maksudah. Contoh, tahiyatul masjid itu sengaja aku sholat saja, terhasil. Karena sholat apapun yang dilakukan sebelum dia duduk, masuk masjid sebelum duduk, hasil nggak tahiyatul masjid? Hasil. Jadi kalau dia sholat mutlak, hasil nggak? Hasil. Berarti sholat tahiyatul masjid kalau memandang niat, sama seperti sholat sunnah mutlak. Begitu juga sholat sunnah wudhu. Kalau pakai sholat sunnah mutlak, terhasil nggak wudhunya? Terhasil. Habis wudhu, sengaja aku sholat. Ya pokoknya habis wudhu sholat, itulah sholat sunnah wudhu, kan begitu. Begitu juga sholat-sholat yang lainnya. Ada beberapa ya, sholat sunnah ghairu maksudah istilahnya. Yang dia bisa nempel kemanapun. Dia bisa digabung kemanapun. Sholat tahiyatul masjid, silahkan gabung dengan qobliyah, gabung dengan fardunya juga boleh. Nah, itu tahiyatul masjid. Nah, kalau tentang apakah salat tahiyatul masjidnya mesti diniatkan. Misal, datang salat subuh, orang dah mulai salat subuh nih. Kalau kita tahiyatul masjid lagi, tak terkejar. Maka langsunglah ikut salat subuh, terhasillah sebagai tahiyatul masjid, namun ulama beda pendapat. Kalau mau pahalanya, kata Imam Ibnu Hajar, harus diniatkan 2-2. Tapi kalau menurut Imam Romli, diniatkan yang maksudah subuhnya saja, maka yang ghairu maksudah seperti tahiyatul masjid tadi itu terhasil tanpa perlu diniatkan 2-2. Agaknya ikut Imam Romli agak mudah nih. Tak usah pala diniatkan 2-2. Tapi kalau ikut Imam Ibnu Hajar lebih aman, pasti kena. Nah, itu contoh ghairu maksudah. Begitu juga sholat sunnah wudhu, itu ghairu maksudah. Sholat sunnah awwabin. Apa sholat sunnah awwabin?
antara maghrib ke isya. Berapa rakaat? 6 rakaat. Apa fadilahnya? Seperti ibadah sholat 12 tahun. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini ghairu maksudah. Nah, qadha di situ pun bisa tuh. Nah, itu tadi niatkan dua-dua. Nah, arti ghairu maksudah tuh yang penting dibuat tanpa mesti ditentukan. Pokoknya masuk masjid sholat apa terserah. Pokoknya habis wudhu sholat, dibuat sholat. Yang penting sholat apa terserah. Nah, sholat ghairu maksudah tuh. Wudhu, awabin, sholat hajat. Pokoknya kalau kau punya keinginan sholat habis itu berdoa, maka itu jadi sholat hajat. Nah, istikharah itu juga sholat ghairu maksudah. Bingung mau milih yang mana. Nah, bingung mau milih yang mana. Nah, beli Realme apa Oppo? Itu tak usah sholat lah. Itu tanya orang counter saja. Nah, ini yang agak-agak berkelas lah sedikit bingungnya. Nah, mau mondok atau mau kuliah. Nah, mau nikah atau mau kerja. Bingung lah dulu. Nah, kayaknya agak-agak bisa mengkhawatirkan akhirat lah nih. Nah, kalau beli handphone, nah, kaitan sama akhirat tuh. Apalagi mereknya gitu. Nah, tapi kalau antara mondok atau kuliah, mana lah yang lebih baik untuk agamaku ini? Agaknya kena ke situ. Tapi kalau Realme atau Xiaomi, mana yang lebih baik untuk akhiratku? Mana pun sama aja itu. Nah, tapi kalau mungkin beli handphone atau beli kitab, nah itu mungkin lah. Di handphone juga bisa install kitab. Di handphone bisa nonton Buya Yahya. Di kitab itu saja. Nah, silahkanlah istikharah. Nah, apa maksudnya ghairu maksudah? Kalau bingung sholat, habis itu berdoa minta pilihkan. Maka itu ghairu maksudah. Nah, yang ghairu maksudah ini bisa dimasukkan kemanapun. Bisa dicampur semua, bisa. Habis wudhu, masuk masjid. Sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid, qobliyah subuh, istikharah, hajat, nah, terserah. Paling takbirnya jaga panjang. Kenapa semua dibuat di situ? Kalau ikut pendapat Imam Ibnu Hajar, Allah sengaja aku sholat sunnah qobliyah subuh, hajat, istikharah, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu. Nah, kalau mau terakhir, nah, boleh digabung semua tuh. Kalau kenapa? Karena ghairu maksudah. Nah, itu masalah niat. Nah, jadi kalau jenazah tak bisa. Oh, kalau niat. Pikir jenazah digabung dengan sholat tahiyatul masjid. Tak terhasil. Kenapa? Karena tak ada duduk ya situ. Nah, sementara kalau sholat jenazah itu mesti ada niat fardu walaupun tidak kifayahnya tidak disebut. Sengaja aku sholat atas jenazah ini fardu. Walaupun tak disebut kifayahnya, tapi fardunya mesti disebut. Nah, itu tadi. Jadi harus itu tadi. Atas jenazah ini itulah ta'yinnya tadi. Nah, sengaja aku sholat atas jenazah ini, nah, fardu. Nah, kifayahnya boleh. Nah, kalau disebut kifayahnya bagus. Nah, ini masalah niat. Jangan bingung-bingung lagi. Begitulah tata cara niat tadi. Nah, ada sedikit mungkin perbedaan karena menjelang Ramadan. Ada perbedaan ulama tentang niat sholat tarawih dengan niat sholat witir. Karena tarawih ini kan sebenarnya satu paket yang dipecah-pecah. Berapa rakaat tarawih? 20. Tapi ngerjakannya 2, 2, 2, 2, 2. Kan begitu. Witir. Paling sedikit yang sempurna, paling sedikit sempurna 3. Tapi ngerjakannya boleh dipecah 2, kemudian 1. Jadi bagaimana cara mengerjakannya dalam niatnya? Sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat. Mana ada sholat tarawih 2 rakaat? Sengaja aku sholat tarawih 20 rakaat. Apa kau sholat 20 rakaat? 2 rakaat salamnya. Jadi gimana? Maka sebagian ulama ada yang mengatakan sengaja aku sholat sebagian dari tarawih. Atau sengaja aku sholat 2 rakaat dari tarawih. Dari itu maksudnya sebagian.
Jadi kalau usollinya usolli minat tarawihi rak'ataini. Sengaja aku salat dari taraweh 2 rakaat. Nah, bagian dari taraweh. Gitu juga witir. Usolli minal witri rak'ataini. Sengaja aku salat sebagian dari witir 2 rakaat. Nah, menyebutkan tab'idnya ini, sebagiannya ini, apa hukumnya? Nah, selama ini sholat tarawih gimana? Pakai sebagian-sebagian nggak? Tidak. Ada yang pakai witir. Nah, kalau tarawih sama tuh sebenarnya. Nah, untungnya mau sholat tarawih atau witir, Imam Ibnu Hajar mengatakan tak wajib. Pakai sebagiannya. Jadi kalau witir pun sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat, sengaja aku sholat witir 2 rakaat, itu boleh menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitab fatwanya. Tapi memang lebih banyak ulama yang mewajibkan dalam niatnya tadi. Kalau nggak jadi. Kenapa? Karena nggak ada sholat tarawih seperti itu, nggak ada sholat witir yang cuma 2 rakaat. Jadi sebagiannya. Tapi karena ada 2 pendapat nih, manapun sahnya itu, insya Allah. Karena bukan ulama sembarangan, Imam Ibnu Hajar yang mengatakan tak perlu. Tadi. Nah, jadi pilih mana yang mau diamalkan, silakan. Kan enaknya mengaji begitu. Nah, yang ini. Kenapa? Kalau udah ulama di situ, silahkan pilih sajalah yang mana. Nah, ada masalah. Ulamanya sama-sama diakui. Nggak boleh, karena dua-duanya maksudah. Kalau kalau niat qadha subuh sekaligus tarawih nggak bisa. Tarawih maksudah, itu berwaktu. Dia bukan ghairu maksudah. Nah, ini nggak bisa kalau yang maksudah itu digabungkan. Masuk kita kepada rukun yang kedua. Wah, ngulang rukun pertama aja lama. Nah, dan keduanya qiyam. Rukun kedua itu berdiri. Nah, rukun kedua berdiri. Ada yang mendahulukan takbiratul ihram, ada yang mendahulukan berdiri. Masing-masing punya alasan. Kalau yang mendahulukan berdiri, karena memang berdiri itu lebih dahulu daripada takbiratul ihram. Kalau yang mendahulukan takbiratul ihram, alasannya apa? Karena takbiratul ihram mesti di semua sholat. Sementara berdiri hanya mesti di sholat fardu. Jadi takbiratul ihram lah yang lebih dahulu gitu. Nah, tapi manapun tak ada masalah. Di sini yang didahulukan adalah berdiri, qiyam. Yakni berdiri. Nah, berdiri betul. Nah, tak boleh berdiri ecek-ecek. Nah, gimana berdiri tak betul tuh? Ya, membungkuk lah maksudnya. Pada sembahyang fardu. Jadi kalau sembahyangnya bukan fardu, silahkan duduk. Walaupun sanggup berdiri. Habis sholat isya, ba'diyah isya'nya rasanya malas. Timbang tak sholat. Ya kalau ditimbang-timbang, daripada tak sholat, mending sholat sunnahnya duduk. Nah, loh, tapi masih bisa berdiri. Nah, walaupun masih bisa berdiri, kalau dia sholat sunnah boleh duduk. Kalau sholat jenazah tak bisa, harus tetap berdiri. Nah, fardu kifayah. Walaupun dihukumi seperti sunnah, tapi untuk masalah itu tak bisa. Karena memang sholat jenazah itu halnya berdiri, tak ada duduknya bahkan malah. Nah, kalau sholat memang masih ada duduknya. Nah, jadi kalau seandainya sholat sunnah boleh duduk walaupun masih sanggup berdiri, tapi konsekuensinya pahalanya potong separuh. Nah, pahalanya potong separuh. Rasulullah bersabda, "Man shalla qa'iman fal qiyamu afdal." Barang siapa yang sholat berdiri, maka sholat berdiri itu paling baik. Wa man shalla qa'idan, barang siapa yang sholat sambil duduk, falahu nisfu ajril qa'im, maka dia dapat separuh pahala orang yang berdiri. Wa man shalla mustalqiyan, dan barang siapa yang sholat, mohon maaf, muttaji'an, yang sholat berbaring miring, falahu nisfu ajril qa'id, maka dia dapat pahala separuh dari yang duduk, seperempat dari yang berdiri.
Berarti walaupun bisa berdiri, walaupun bisa duduk, kalau dia mau sholatnya berbaring boleh? Boleh. Nah, baring deh. Tapi agak repot sholat berbaring nih. Bolehnya berbaring itu pada saat berdiri sama tasyahud akhir saja. Selainnya wajib sempurna. Misal, sholat sunnah sambil berbaring, Allahu Akbar, baca Fatihah. Mau ruku, wajib duduk, Allahu Akbar. Begitu, dia cuma boleh berbaringnya itu saat baca Fatihah sama tahiyat akhir saja. Nah, jadi tadi sujudnya wajib sempurna, sujud. Nah, itu tadi. Nah, ini bagi yang bisa berdiri. Paham maksudnya? Jangan salah paham nih. Ini bagi yang bisa berdiri tapi mau sholat berbaring. Nah, tapi kalau memang sakit ya itu memang begitu sebagaimana mampunya saja. Nah, kalau telentang nggak boleh. Telentang mutlak nggak boleh. Selagi masih bisa berdiri duduk cuma sampai berbaring miring saja. Sampai situ aja. Nah, dalam sholat sunnah ya. Ini mohon diingat. Nanti takutnya kadang orang mengaji bercampur-campur. Salah paham. Ingat, yang kita bahas boleh sholat sambil duduk dan berbaring padahal bisa berdiri hanya di sholat sunnah. Dan kalau sholat sunnah sambil berbaring tetap rukuknya harus duduk. Kemudian sujudnya harus sempurna. Tetap harus begitu. Boleh berbaringnya saat baca Fatihah sama tahiyat akhir saja. Nah, ingat, yang harus sujudnya sempurna walaupun sholat berbaring, kalau di sholat sunnah yang dia bisa berdiri. Tapi kalau dia memang tak bisa berdiri, boleh nggak ruku sujudnya sambil berbaring? Ya boleh. Nah itu, didengar betul. Nah, nanti sampai rumah, nah, orang emaknya atau kakeknya sakit lagi sholat berbaring kayak harus duduk waktu sujud, enggak, bukan untuk orang seperti itu. Nah, ini orang yang sanggup berdiri. Nah, jelas ini. Oke, kata guru saya itu tak paham itu masih lebih mending daripada salah paham. Salah paham itu lebih berbahaya daripada tidak paham. Kenapa? Kalau orang tak paham, tak mau dia ngajarin orang. Kalau orang salah paham, mau dia ngasih tahu orang. Salah pula lagi. Nah, ini makanya ngaji, kalau ngaji apa ya? Ngaji tasawuf, ngaji ceramah umum. Seandainya ngantuk-ngantuk tak bagus, tapi dampaknya nggak begitu besar. Tapi kalau ngaji fikih, hilang satu kata saja bahaya tuh. Nah, tidak haram, hilang tidaknya jadi haram. Pas ngomong tidak agak telayang dia, terdengarnya haram aja, itu bahaya. Ya. Jadi wajib berdiri betul pada sembahyang fardu bagi yang kuasa, bagi yang mampu. Nah, bagi yang kuasa berdiri dengan membetulkan tuh buat catatan meluruskan. Dengan membetulkan artinya meluruskan belakangnya, punggung, pinggang, itu lurus. Nah, dan jika dengan bersandar kepada suatu umpama jidar sekalipun. Nah, paham jidar ya? Jidar itu dinding. Jadi kalau dia nggak bisa berdiri, bisanya kalau senderan, bersandar, wajib bersandar. Bisanya kalau pegangan, wajib pegangan. Nah, bisanya kalau pakai tongkat, maka wajib pakai tongkat. Bisanya mesti pakai penolong orang membantukan dia berdiri, wajib pakai yang membantukan itu. Cuma bedanya begini. Walaupun nih apa ya bahasanya, jarang dibahas dan mungkin jarang kejadian, tapi perlu dibahas. Kalau ada orang dia itu tak bisa berdiri kecuali pakai tongkat, selama sholat itu mesti pakai tongkat saja begitu terus, maka tongkat itu tetap wajib. Nah, untuk meneruskan berdiri dia.
ambil tongkat kanan kiri, taruh di bawah bahunya, kemudian itu. Nah, kalau gitu bisa berdiri, buat begitu. Tapi kalau seandainya butuh orang yang membantu dia, ini dirinci. Kalau membantunya itu saat dia hendak bangkit saja, kalau udah duduk, sujud, mau bangkit ke atas, aku tak bisa, harus ada yang narikkan ke atas. Maka itu wajib. Nah, panggil cucunya, panggil anaknya, sini. Nanti kalau seandainya atuk nak bangkit, tarik tangan atuk ke atas. Maka wajib itu dia buat, cari penolongnya tuh. Tapi kalau yang membantunya itu mesti sepanjang sholat memegangi dia, itu tak wajib. Paham maksudnya ya? Nah, kalau seandainya tongkat untuk dia pegang sepanjang sholat, itu wajib. Tapi kalau orang yang mesti memegangi dia sepanjang sholat, itu tak wajib. Panggil cucunya, sini kok, pegangi ya tuh. Sampai kapan itu? Sampai siap sholat lah tuh. Wah, tak kerjaan itu. Pegangi terus, wajib tak wajib. Kalau ada seperti itu tidak wajib. Nah, boleh duduk kalau udah begitu. Nah, tadi harus memang berdiri selagi masih bisa berdiri. Begini, yang sering orang tersilap masalah berdiri ini, dan ini banyak kejadian di kota-kota Medan sana. Dia jalan dari rumah menuju ke masjid. Sampai masjid, bukanya kursi, sholat duduk dia. Nah, bukanya kursi, sholat duduk. Tanya, Wak, kenapa pula sholat duduk? Tak bisa, aku berdiri. Tadi Wak dari rumah kemari, berjalan ya Wak. Itu kan agak bingung. Nanti dia akan bilang gini, oh gini maksudnya, paling berdiri aku tahannya sebentar aja. Nanti habis itu tak tahan aku. Nah, kalau itulah alasannya, seberapa sanggup sebentarnya itu tetap wajib dibuat. Allahu Akbar. Al-Fatihah 3 ayat menggeletar, duduk. Udah begitu. Nah, Al-Fatihah 3 ayat duduk. Banyak yang seperti itu. Begini. Apa ukuran orang tak sanggup berdiri? Apa ukuran orang tak sanggup berdiri? Ulama beda pendapat. Imam Ibnu Hajar ukurannya masyaqqah syadidah. Kepayahan yang sudah sangat payah. Sakit betul. Nah, oyong betul. Nah, Imam Romli asal berdiri tak khusyuk. Oyong-oyong dikit jadi nggak khusyuk, dah boleh duduk. Jadi ukuran Imam Romli, kalau berdiri menghilangkan khusyuk, maka duduk. Kalau Imam Ibnu Hajar, kalau sekedar tak khusyuk nggak boleh duduk. Sampai memang kepayahan betul, barulah boleh duduk. Kira-kira kalau kita difatwakan yang mana? Kalau saya fatwakan Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Karena kita sehat, berdiri, duduk pun tak khusyuk. Jadi khusyuk ini tak bisa jadi ukuran sama kita, samar betul. Paham maksudnya? Jadi kan yang jelas ukurannya sama kita itu yang kepayahan betul tadi itu, itu jelas ukurannya. Aku kalau berdiri sakit kali kakiku, udah duduk. Tapi kalau dibilangnya, aku kalau berdiri tak khusyuk, cuman rupanya khusyuk itu. Kalau duduk aku khusyuk, cemana khusyuk itu ya? Takut kita jadi samar ukurannya. Karena kita pun kadang berdiri tak khusyuk, duduk tak khusyuk, berbaring tak khusyuk, sehat tak khusyuk, sakit apalagi tak khusyuk. Jadi udahlah ukurannya enaknya Imam Ibnu Hajar saja. Nah, supaya jelas maksudnya. Kalau gitu kan nanti samar. Nah, ya bedalah sama orang yang udah biasa khusyuk. Kalau itu silahkan dia ambil ukuran yang tadi itu. Nah, jadi ini ukuran tak bisa berdiri. Ada ulama yang agak lebih berat lagi batasannya. Kata sebagian ulama, saya lupa, Imam Ibnu Sirin atau siapa. Beliau berkata, batasan bolehnya orang sholat duduk itu, ketika seandainya
ditawarkan kepada dia dunia beserta isinya, dia akan tetap tak sanggup berdiri. Nah itu tadi. Ini dah, Pak, kenapa sholat duduk? Pusing kali, Bu, tak bisa bawa sholat berdiri. Enggak, tadi si Fulan nelpon, katanya cair bonus pula hari ini. Ayolah. Bangkit langsung naik kereta sampai sana. Sholat, pusing kali kepalanya. Jadi yang seperti ini apa betul itu tak sanggupnya itu. Jadi kata sebagian ulama, kalau dunia beserta isinya dikasih pun ke dia, tak bisa dia bangkit berdiri. Ah, itu baru boleh sholat duduk. Nah, tapi kita tak pakai yang itu. Kita soalnya kalau bonus cair, itu insya Allah di topang-topang pun datang gitu ke sana. Nah, itu saking ulama yang sangat-sangat menghargai sholat di atas apapun, kan gitu. Nah, kita pakai yang tengah aja lah. Kalau bisa berdiri, Ustaz, cuma waktu berdiri yang kedua kali belok badannya, baru bisa. Kalau tidak bisa deh, mesti ke sana, sini baru bisa berdiri. Nah, asal tidak sampai 3 kali berturut-turut tetap wajib berdiri. Bergerak pelan dulu, asal jangan sampai berpaling dari kiblat ya. Nah, itu tak ada masalah. Memang berdiri ini ada yang ketidakmampuan berdiri, ada yang tidak mampu secara hissi, ada yang tidak mampunya secara syar'i. Kalau secara hissi, memang betul tak bisa dia berdiri, sakit badannya, sakit kakinya. Tapi kalau secara syar'i, bisa dia berdiri, tapi akan ada masalah kalau dia berdiri. Contoh, bagi orang yang salisul baul, terus-menerus menetes air kencingnya. Kalau sholat berdiri, netes air kencingnya. Tapi kalau sholat duduk, berhenti air kencingnya itu, karena terjepit mungkin. Jadi tak keluar air kencingnya. Maka sholat bagaimana dia nih? Duduk. Kalau ditanya bisa nggak dia berdiri? Bisa. Tapi secara syar'i, dia tak bisa. Nah, itu tadi. Nah, jadi makanya yang seperti itu sholatnya duduk. Kemudian apalagi misalnya? Allah, di sebagian kitab itu bagi mata-mata perang ditugaskan untuk memata-matai, tunduklah dia, masuk pula waktu sholat, berdiri ketahuan dia. Jadi akhirnya dia sholat duduk seperti itu supaya tidak ketahuan sama musuh. Ah, itu dibenarkan. Nah, lauqama, nah fasada tadbirul harbi gitu. Kalau saatnya dia berdiri rusak strategi perang. Ah, maka yang seperti itu dibolehkan dia sholat duduk. Nah, oh. Baru sih kita baca. Maka jika berdiri padahal, nah, bungkuk ia dengan bahwa jadi ia bagi ruku itu terlebih hampir dengan sekira-kira tiada dinamakan qiyam, tiada sah. Kalau ada orang bisanya ditegakkannya, tapi yang pembawaannya begitu aja kalau jalan. Tapi lebih dekat kalau ditengok itu kepada ruku daripada berdiri, itu tak sah tuh salat. Tapi kalau masih lebih dekat berdiri, itu sah. Kan ada orang yang bangsa kalau jalan pun kayak bungkuk badannya gitu. Yang dulu kalau emak-emak dulu nengok marah tuh. Jangan gitu kalau jalan, bungkuk nanti. Suruh tegak. Nah, ini memang kebiasaan. Akhirnya karena sangat bungkuknya tadi itu, lebih dekat ke ruku daripada berdiri, tak sah. Nah, kecuali memang bungkuk kian. Nah, maka jika lemah daripada berdiri betul, kalau nggak bisa berdiri lurus, nggak bisa tegak berdiri, dan jadi ia seperti orang yang ruku, bisanya kayak orang yang ruku begitu berdirinya, orang bongkok ya kita bilang, orang bungkuk. Nah, dulu banyak orang bungkuk. Saya pernah nengok kakek-kakek, nenek-nenek dulu tuh, banyak yang bungkuk. Sekarang jarang orang bungkuk. Belum bungkuk udah selesai. Nah, tak sampai bungkuk udah selesai. Kalau dulu sampai bungkuk-bungkuk masih panjang umurnya. Nah, sekarang belum bungkuk udah selesai. Nah, jadi kalau seandainya dia memang karena faktor usia, dengan sebab tuha itu tua. Nah, dengan sebab tua, jadi dia bongkok begitu.
atau lainnya, atau karena memang ada penyakit tulang jadi dia bungkuk, wajib berdiri seperti itu. Ya iya, tetap wajib berdiri seperti itu. Nah, jadi macam rukuk lah berdirinya. Tapi itulah mampu dia, jadi buat seperti itu. Karena hampirnya daripada berdiri betul. Dan wajib ditambahkan bungkuk bagi rukuknya. Nah, jadi itu. Ini dia berdirinya udah kayak rukuk nih. Nggak boleh dia begini, Allahu Akbar. Ah, udahlah, memang udah rukuk kian, apa lagi digerak-gerakkan. Berdiriku pun udah rukuk. Nah, enggak, wajib dia tambah sedikit supaya beda antara berdiri dan rukuk. Nah, tadi. Supaya berbeda antara berdiri dan rukuk. Nah. Dan kalau tak bisa tak usah. Ah iya, takutnya nanti sakit. Ini semampunya lah. Nah, maka jika lemah daripada qiyam, wah, udah 9:30 akan datang insyaallah.